Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Yuk kita sholat. Ini aku sholatnya di desaku karena aku nggak mudik ya. Udah. Oke teman-teman, yang namanya perawat burung ya, entah itu mau hari besar, hari Minggu, hari libur, ya tetaplah hariannya harus rutin ngerawat burung lah ya. Ini tadi habis pulang dari sholat Id, ya saya harus ngerawat si SS ya. Setelah itu nanti baru silaturahmi ke tempat saudara-saudara gitu ya, dan orang-orang sekitar di sini. Oke lah, ini yang saya maksud kemarin teman-teman. Jadi kan itu saya banyak temukan pertanyaan dari teman-teman setelah Lebaran itu biasanya banyak yang menanyakan kenapa burungnya kok jatuh bulu lagi. Oke, sewaktu kita Lebaran mungkin kan waktu kita banyak dihabiskan untuk silaturahmi ya kan, sehingga burung yang kita rawat itu fungsinya kita kasih makan ya, mengurangi tensi rawatan gitu ya, karena memang kita sibuk. Ya kan? Ya contohnya seperti mana saat ini ya, yang tadinya biasanya si SS ini kan dikeluarkan setelah subuh, setelah itu dijemur 1 jam gitu ya. Ini kan harus mundur, itu masih ada toleransinya gitu ya teman-teman. Artinya dia tetap ya dikeluarkan ya seperti itu. Itu masih dikategorikan konsisten walaupun waktunya agak mundur. Tapi beda cerita di saat kamu punya burung, kamu sibuk, entah itu waktu hari raya seperti ini atau kesibukan kerja gitu ya, yang akhirnya burung itu kita hanya ngasih makan aja tanpa diablak, terus kotoran tidak dibersihkan. Nah itulah yang akan memicu burung itu akhirnya jatuh bulu. Karena kotoran yang tidak dibersihkan itu akan mengundang bau dan juga ada kelembapan di situ. Namanya kotoran pasti ada sifat penguraian. Nah, di situ lembab dan dia ada bau kan. Nah, burung itu mengenali ini sesuatu yang aneh. Di saat burung kita itu merasa kok ini ada sesuatu yang aneh, itu kan dia berusaha untuk beradaptasi, ya kan. Di satu sisi dia itu tadinya aktif dikeluarkan, dirawat, ini nggak dirawat. Sisi berikutnya apa? Dengan adanya ya kotoran yang bau dan sebagainya itu tadi ya bikin burung akhirnya sulit untuk beradaptasi dan dia stres. Akhirnya dia jatuhkan bulu. Entah itu mau hanya jatuhkan bulu 1, 2 atau sampai dia lanjutkan rontok bulu mabung gitu ya. Ya, yang jelas ini kan diakibatkan sesuatu yang tidak normal, diakibatkan sesuatu yang bikin ya awalnya dia stres, akhirnya dia jatuhkan bulu itu. Oke lah teman-teman. Ini sih supersonik ya. Jadi hariannya seperti ini. Ya, burung ini nggak gacor kalau hariannya ya. Ya cukup seperti ini. Dirawat, pokoknya dikeluarkan, kasih makan, dijemur 1 jam, itu udah sangat cukup, ya kan? Nah, untuk burung-burung teman-teman di rumah gitu ya, ini kan kebetulan hari raya, kalaupun teman-teman sibuk ya teman-teman atur aja lah, ya waktunya sebisa mungkin ya. Jangan burung itu sampai dikerodong terus-terusan. Ini burung, kita bicara tentang burung yang aktif ya. Ya seperti mana si supersonik ini kan burung aktif ya, kecuali kalau dia rontok bulu. Ya, kalau rontok bulu memang nggak dirawat ya, atau burung yang mungkin masih datar, belum maksudnya birahi dan emosinya belum ada, ya beda cerita lagi gitu kan ya. Tapi kalau untuk burung-burung yang kita rawat dan burung itu dalam kondisi produktif ya, artinya sehat-sehatnya dan waktunya dia dilombakan untuk dia kerja, sebaiknya memang lebih intens ya untuk ngerawatnya. Gitu teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang settingan, rawatan, terus target kita burung untuk dilombakan. Lomba ini sendiri juga kan apa ya bahasanya ya, tingkatan ya. Ada yang tingkatannya hanya sebatas lagber, ada tingkatannya lapres, ada tingkatannya lomba besar, lomba nasional, tiket besar dan sebagainya. Gitu ya. Bicara tentang settingan, bicara tentang rawatan, itu juga menyesuaikan di situ. Dimana saya cermati, ya di saat saya menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana sih
ngerawat burung murai batu itu disesuaikan kan ya. Penyesuaiannya ada, rawatnya sih ya hampir sama aja sebenarnya ya. Dan penyesuaian itu lebih ke bagaimana kita memahami karakter burung itu. Ada burung yang dia ya jemurnya sebentar, ada yang dijemur lama. Ada burung yang tanpa penjemuran. Ada burung yang dia harus dimandikan sesering mungkin ya. Ada burung yang mintanya diembun. Ada burung yang embunnya malam, mandinya malam. Ya contohnya kayak si SS ini, mandinya malam, embunnya malam. Dengan kita merawat ya, atau istilah orang kerennya nyeting burung gitu ya, itu kan ya lebih spesifik lah ya. Arah kita main burung itu sejauh mana. Ya kalau hanya untuk berlapres, mungkin dengan rawatan harian tanpa ada up, ya tanpa harus ada upaya lebih, ya oke lah burung bisa kerja gitu ya. Bahkan mungkin sebagian juga udah juara di lalberan gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang burung lomba besar, terus lomba dengan tiket besar, artinya ini kan butuh spekulasi yang cukup besar. Dan ya kita harus upayakan burung itu jangan sampai kondisinya di saat dia dilombakan kondisinya tidak prima. Itu yang harus kita amati betul. Jadi perubahan-perubahan dari sifat burung murai batu dengan rawatan yang kita berikan hariannya, kita harus pahami. Oh burung ini dalam kondisi baik, oh burung ini kondisinya bagaimana gitu, harus kita pelajari gitu ya. Nah sekarang gini teman-teman, ini kan berarti supersonik ini kalau dilihat ini gerak dia. Jadi supersonik ini kalaupun tidak ditaruh di dalam umbaran, dia tuh suka bowling. Maka tangkringannya kan saya kasih satu tuh. Ya, dia gerak ya, dia gerak seperti itu. Nah, dilihat dari aktivitas dia seperti itu, saya bisa menggambarkan bahwa kondisi dari supersonik ini sendiri dalam kondisi yang prima. Terakhir kemarin dilombakan di RPM ya kan, kerjanya bagus ya. Walaupun toh memang beda dengan sedikit menurun tensinya. Karena apa? Karena sewaktu main di Malang itu kan hanya satu sesi. Waktu main di Prasasti itu hanya satu sesi. Karena saya sudah janji sama Pak Dwi dan teman-teman bahwa ini puasa gitu kan ya, saya luangkan waktu untuk silaturahmi juga. Yang penting aku hadir, ada daftar hadirnya gitu ya. Pokoknya aku minta satu sesi aja. Memang tiket paketan, tapi kan itu diisi dengan burung yang lain. Yang penting aku hadir. Oke, di situ dirasa kurang. Saya lihat, oh ini kayaknya kurang nih dia. Ini lagi marah nih. Ini burung ini kayaknya sampai rumah ini tak lihat ya gerak-gerik dia itu seperti mana yang kurang tarungnya. Ya kan, masih ingut-ingutan kalau orang Jawa bilang itu, atau dia masih punya rasa dendam gitu ya. Emosinya meledak-ledak. Nah, disitulah langkah yang aku ambil, yaitu burung aku sering mandikan. Itu untuk meredamnya. Akhirnya apa? Hasil waktu di RPM memang tensinya sedikit agak menurun ya, tidak frontal dia. Cuma ya mainnya tetap dikatakan bagus ya. Jadi kalau supersonik main itu rata-rata orang tuh senang lihat supersonik. Bahkan dia punya burungnya juga jadi lawannya, mending lihat supersonik karena itu sangat menghibur. Gitu ya. Oke lah, kembali ke rawatan lagi. Jadi gitu teman-teman. Usahakan ya kalau teman-teman punya burung yang memang tujuannya untuk dijadikan burung lomba, dan saya yakin juga teman-teman punya harapan juga burungnya bisa nampil ke event-event besar. Ingat kata saya, lebih spesifik lagi dalam merawat burung itu, gitu ya. Jadi oke, sekarang kita repot dengan urusan kita ya, bukan berarti kita tidak mau untuk silaturahmi, tetapi paling tidak lah kalau burungmu adalah burung yang ditujukan untuk spesifiknya untuk burung lomba, maka ya kamu luangkan waktu dulu. Ya itu kan nggak lama toh, ya kan? Nah, sebentar baru nanti dikerodong lagi, terus kamu silaturahmi. Ya terus ada kan, ini anggap aja sesuatu yang umum, rawatan biasa. Ada yang burung itu hanya minta diumbar tiap hari ya tanpa dikepar. Itu bagaimana Om Sanda? Nah, umbaran ini kan bentuk dari upaya kita untuk supaya burung mendapatkan stamina yang bagus. Oke lah, saat ini ya kita nggak usah umbar dulu burung itu, nggak apa-apa. Tapi kan ingat, rawatan harian itu yang seperti mana dia ya, burung itu rutinan hariannya keluar, ngasih makan dan sebagainya,
itu tercapai dulu. Masalah rawatan ekstra lah bahasanya seperti itu kan upaya untuk supaya burung fit nanti di lomba, kerjanya bagus, kerjanya durasi awal sampai akhir dan sebagainya. Itu nanti saja, kita bicara nanti saja ya. Kan bukan berarti kamu hari ini untuk sebatas yang penting ngerawat tok, terus akhirnya burungmu tidak mempunyai stamina yang bagus, terus minggu besok langsung dilombakan, kan nggak begitu pengertiannya. Kamu juga harus sadar diri bahwa burungmu yang harusnya ada upaya, kok nggak kamu upayakan ya, mungkin nunggu waktu lagi 1 minggu lagi untuk ya mungkin ngepar burungmu atau ngumbar burungmu. Itu saja. Yang penting itu tadi, rutinitas yang kita berikan ke burung kita, aktivitas rutinitas yang dia ingat, kapan dia makan, kapan dia dikeluarkan, kapan dia dibuka kerodong, ya aktivitas ini ya selalu kita berikan secara konsisten aja, gitu. Oke? Gimana, Mas Supersonic? Kalau di rumah seperti ini. Terus masteran tetap hidup ya. Jadi masterannya pakai masteran MP3. Ini burung lumayan jinak, ya jinak-jinak lailat. Biasanya sampai malah ngelowong-lowo, tapi karena dia ini lagi dalam keadaan on, ya kondisi dia tuh on, ya jadi segini, ya. Dan insya Allah lah nanti 2 minggu berikutnya ya berarti ada event besar, hadiah mobil, insya Allah. Nanti masalah mau datang kemana, ada 2 event dalam 1 hari ya. Satu di SGS dan ada di SMM. Ya insya Allah nanti pokoknya mana yang terbaik lah ya. Yang penting harus silaturahmi. Gitu ya. Mungkin gitu aja teman-teman. Sukses selalu dan ingat ya. Supaya burungmu tetap dalam kondisi yang baik, bisa kerja dengan stabil ya. Maka kamu harus ngerawat dengan konsisten. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.